Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Sahara, guru SMP Negeri 4 Pari 3, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bangka Barat. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 1.4, yaitu budaya positif. Video ini cara saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan beberapa kasus yang dialami oleh siswa-siswi SMP Negeri 4 Pari 3. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi itu sendiri adalah proses mencipta kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri, mampu merefleksi diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberi penawaran dan bukan paksaan. Langkah-langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah pertama dalam segitiga restitusi adalah stabilkan identitas. Ini bertujuan untuk membantu anak mengubah dirinya dari yang sering salah menjadi sukses. Langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Langkah terakhir dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama dalam penerapan segitiga restitusi. Jandri tidak terima jika setiap hari penanya selalu saja hilang di dalam kelas ketika jam istirahat sekolah. Ia menuduh bahwa ada salah satu temannya di dalam kelas ada yang mencurinya. Jandri pun marah-marah sambil menendang kursi tempat duduk. Siang, Waalaikumsalam. Apa kabar Jandri? Alhamdulillah baik. Oke, kamu tahu kenapa Jandri ibu panggil kemari? Tidak Bu. Baik, ini ibu dengar ya dari ketua kelasmu. Tadi katanya Jandri marah-marah ya sambil menendang kursi tempat dudukmu. Ya Bu, benar. Saya melakukannya itu karena saya sedang kesal Bu. Kesal? Apa yang menyebabkan kamu kesal? Saya kesal karena setiap hari pena saya hilang Bu setiap jam istirahat. Saya yakin Bu bahwa salah satu teman di dalam kelas ada yang suka mencuri pena saya Bu. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah Jandri. Ibu pun jika ada di posisi kamu pasti juga akan kesal. Lalu apa yang kamu lakukan di dalam kelas tadi nak? Hingga teman-temanmu takut loh. Saya marah-marah Bu sambil menendang kursi tempat duduk saya untuk melampiaskan kesesalan saya Bu, karena saya yakin Bu bahwa yang mencuri ada di antara teman dalam kelas Bu. Oh begitu, kamu pasti ya melakukan hal seperti itu ada alasannya kan? Pastilah Bu, setiap pena saya hilang saya selalu meminta uang kepada ibu saya untuk membeli pena yang baru Bu. Dan ibu saya selalu marah kepada saya karena menurutnya saya berbohong meminta uang untuk membeli pena setiap hari. Wajar ya kalau kamu marah Jandri, karena rasanya pasti kesal sekali ya. Ibu memaklumilah perbuatanmu itu nak, dan bersyukur kamu tidak melakukan perbuatan yang lebih buruk lagi dari yang tadi kamu lakukan. Misalnya kamu memukul teman kamu karena kamu menuduhnya tanpa bukti yang kuat. Sekarang coba kita pikirkan, perbuatanmu yang marah-marah hingga kamu menendang kursimu hanya karena kamu menuduh salah satu temanmu ada yang mencuri penamu. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati? Tidak Bu. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu abaikan atau langgar nak? Saling menghargai teman Bu. Iya betul. Menurutmu menghormati antar teman itu penting tidak sih nak? Penting Bu. Baik, jika menurutmu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Bersabar untuk tidak melakukan perbuatan yang sudah saya lakukan Bu. Kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan itu?
Ya Bu, terima kasih. Ya. Contoh kasus kedua, sudah beberapa kali Sari ketiduran ketika jam pelajaran matematika sedang berlangsung. Alhasil ia tidak mengerti pelajaran ketika itu dan ia tidak bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Kak. Apa kabar Sari? Baik Bu. Alhamdulillah kalau kamu baik. Tahu nggak Sari siapa yang kamu kemarin? Nak? Tidak tahu ya. Begini Sari, tadi ibu dengar dari guru matematika katanya Sari sering tidak mengumpulkan tugas dan tidak mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh guru matematika. Karena kamu tuh sering tidur di dalam kelas katanya. Nak. Ya Bu, maafkan saya Bu. Coba kalau Sari ingat, udah berapa kali tidak mengumpulkan tugas dan tertidur di dalam kelas? Nak? Kira-kira sudah 4 kali Bu saya tidak mengumpulkan tugas matematika dikarenakan saya mengantuk dan saya tidur di kelas Bu. Wah, banyak juga ya kalau udah sampai 4 kali. Memang kita nih pernah melakukan kesalahan Sari, tetapi kesalahan itu jangan terus-menerus kita lakukan. Tetapi bagaimana kita mau belajar untuk memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Coba sekarang kita sama-sama mencari solusinya agar Sari tidak melakukan kesalahan itu kembali ya. Baik Bu. Nah, coba kamu pikirkan, kamu tidak mengumpulkan tugas pasti ada alasannya. Coba Sari ceritakan kepada ibu apa alasan Sari tidak mengerjakan tugas itu. Saya tidak memperhatikan matematika menjelaskan Bu karena saya tertidur di dalam kelas. Saya sangat mengantuk sekali Bu. Saya sering tidur malam karena keasikan main game Bu. Jadi dengan tertidur di kelas dan tidak mengumpulkan tugas sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tidak Bu. Menurut Sari keyakinan kelas apa yang sudah Sari langgar? Kedisiplinan Bu. Oke, bagus sekali. Kedisiplinan ya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak sih Sari? Penting Bu, karena dengan disiplin saya dapat menghargai waktu sehingga saya bisa menjadi siswa yang mematuhi peraturan sekolah. Baik, berarti disiplin itu penting ya. Iya Bu, saya sangat menyesal dengan perbuatan saya yang sering tidur di kelas dan tidak mengumpulkan tugas Bu. Ya, baguslah Sari kalau kamu menyadari kesalahanmu dan berjanji tidak mengulanginya lagi ya Nak ya. Ya Bu, saya berjanji. Bagaimana sekarang caranya kamu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan agar kamu tidak mengulanginya lagi Sari? Saya tidak akan menjadi sampai larut malam Bu, agar tidur saya cukup Bu. Jika saya tidur dengan cukup, maka saya tidak akan mengalami ngantuk dan saya dapat mengikuti semua pelajaran dengan baik Bu dan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Baik, kamu sudah berjanji ya kepada ibu. Ibu berharap kamu dapat menepati janjimu itu. Sekarang silakan kembali ke kelas dan belajar dengan penuh semangat dan dengan gembira ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jandri dari kelas 8 SMP 4 Pari 3. Saya senang diajak oleh Ibu Yuli Sahara berdiskusi tentang cara mengendalikan emosi di saat saya sedang marah oleh kelakuan teman-teman saya yang tidak baik. Saya akan belajar tentang bersabar dan menghormati teman sekelas saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Juliana dari kelas 8 SMP Negeri 4 Pari 3. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Yuli Sahara tentang mengendalikan diri saya agar saya lebih disiplin dan bisa mengendalikan waktu. Dan saya berjanji tidak akan mengulangkan kesalahan-kesalahan saya lagi dan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas demonstrasi kontekstual. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Terima kasih. Salam guru penggerak.